Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nurlali MSI selaku dosen pembimbing yang telah memberikan kami waktu untuk mempresentasikan dari instrumen MS, UV-Vis, IR, dan MNR. Selanjutnya adalah membahas tentang spektrofotometri massa atau MS. Spektrofotometer massa pada umumnya digunakan untuk ada 3. Yang pertama, menentukan massa suatu molekul. Yang kedua, menentukan rumus molekul dengan menggunakan spektrum massa berresolusi tinggi atau high resolution mass spectra. Yang ketiga, mengetahui informasi dari struktur dengan melihat pola fragmentasinya. Adapun tahapan kerja dari spektrofotometri massa atau MS ada 4. Yang pertama ionisasi, yang kedua akselerasi, yang ketiga ada defleksi, yang keempat ada deteksi. Yang pertama ionisasi ialah molekul diionisasikan dengan cara membuang satu atau lebih elektron sehingga memberikan muatan yang positif. Yang kedua ada akselerasi, ion positif akan ditolak dari ruang ionisasi dan seluruh ion diakselerasikan menjadi sinar ion yang terfokus dan tajam. Yang ketiga, defleksi. Makin ringan masanya, maka akan makin terdefleksi. Besarnya defleksi juga tergantung pada beberapa besar muatan positif pada ion, atau dengan kata lain, tergantung pada berapa elektron yang lepas. Yang keempat, ada deteksi. Ion yang melewati mesin akan dideteksi secara elektrik, hanya ion pada lintasan B yang melewati mesin dan sampai pada detektor. Adapun prinsip kerja dari spektrofotoskopi massa ini adalah dalam spektroskopi massa atau molekul-molekul senyawa organik ditembak dengan bebas elektron dan diubah menjadi ion-ion positif yang bertenaga tinggi atau ion molekuler atau ion-ion induk yang dapat dipecah-pecah menjadi ion yang lebih kecil. Baiklah, perkenalkan nama saya Retno Sadamayanti. Saya akan melanjutkan presentasi dari Ismi Latifah mengenai spektrofotometri UV-Vis. Spektrofotometer UV-Vis pada umumnya digunakan untuk yang pertama menentukan jenis kromofor, ikatan rangkap yang terkonjugasi dan aukrosom dari suatu senyawa organik. Yang kedua yaitu menjelaskan informasi dari struktur berdasarkan panjang gelombang maksimum suatu senyawa. Dan yang terakhir yaitu mampu menganalisa suatu senyawa organik secara kuantitatif dengan menggunakan hukum Lambert-Beer. Kemudian untuk prinsip kerja dari spektrofotometer UV-Vis ini yaitu adalah interaksi yang terjadi antara energi yang berupa sinar monokromatif dari sumber sinar dengan materi yang berupa molekul. Besar energi yang diserap tertentu dan menyebabkan elektron tereksitasi dari keadaan dasar ke keadaan yang memiliki energi yang lebih tinggi. Penggunaan spektrum UV-Vis dalam menentukan kemurnian yaitu absorbasi maksimum campuran beberapa senyawa merupakan jumlah dari absorban masing-masing senyawa tersebut. Hal ini dapat digunakan untuk pemeriksaan kemurnian suatu senyawa. Sebagai contohnya yaitu jika suatu senyawa A dan B bercampur, maka bentuk spektrum yang dihasilkan merupakan gabungan dari masing-masing spektrum kedua senyawa tersebut. Kemudian untuk penggunaan spektrum UV-Vis dalam menentukan bagian dari struktur, pergeseran batokromik terjadi ketika panjang dari sistem terkonjugasi meningkat. Pergeseran ini juga terjadi ketika suatu sistem terkonjugasi memiliki atau terikat pada suatu gugus fungsi. Besarnya pergeseran ini bisa diramal dengan cara menentukan gugus induknya. Untuk karakterisasi spektrofotometri massa, UV-Vis dan IR, kami mengambil dari jurnal kimia yang berjudul Karakterisasi Senyawa Hasil Isolasi dari Ekstrak Etil Asetat Daun 66 yang memiliki aktivitas antibakteri. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang NMR. Nah, di mana NMR merupakan singkatan dari Nuclear Magnetic Resonance, merupakan salah satu metode analisis yang paling mudah digunakan pada kimia modern. Nah, NMR sendiri digunakan untuk menentukan struktur dari komponen alami maupun sintetik, yaitu untuk mengetahui kemurnian dari komponen serta arah reaksi kimia, bagaimana hubungan komponen dalam larutan
yang dapat mengalami reaksi kimia. Selanjutnya adalah untuk menginterpretasi spektra dari NMR. Yang pertama adalah kita harus memperhatikan dari jumlah sinyalnya, di mana jumlah sinyal menunjukkan ada beberapa macam perbedaan dari proton yang terdapat di dalam suatu molekul. Yang kedua adalah kedudukan sinyal. Nah, kedudukan sinyal itu sendiri ditunjukkan oleh geseran kimia dalam satuan ppm dan menunjukkan jenis dari proton. Yang ketiga yaitu intensitas sinyal atau integrasi dari masing-masing sinyal. Intensitas sinyal ini yaitu menunjukkan perbandingan harga dari integrasi dan menyatakan perbandingan pada jumlah proton. Selanjutnya adalah pemecahan atau splitting. Pemecahan ini menerangkan tentang lingkungan dari sebuah proton dengan proton lainnya yang berdekatan. Setelah saya akan menjelaskan salah satu contoh dari karakterisasi dengan instrumen NMR. Nah, bisa dilihat dari gambar tersebut yaitu menunjukkan spektra dari HNMR dari limbah kunyit yang menggunakan pelarut metanol dari berbagai konsentrasi dan mengandung ratusan sinyal. Nah, sinyal tersebut memperlihatkan keseluruhan jumlah metabolit yang terekstraksi oleh masing-masing pelarut sesuai dengan polaritas atau karakteristik dari tiap metabolitnya, di mana konsentrasi absolut dari metabolit dapat dihitung dengan membandingkan intensitas puncak dengan standar internalnya, di mana puncak diukur tidak berdasar posisi resonansi, melainkan dari jarak geseran dari TMSP atau standar internal yang digunakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang IR atau infrared. Jadi, cahaya tampak terdiri dari beberapa range frekuensi elektromagnetik yang berbeda, di mana setiap frekuensi bisa dilihat sebagai warna yang berbeda. Dan juga radiasi inframerah juga mengandung beberapa range frekuensi, tetapi tidak dapat dilihat oleh mata. Terus pengukuran pada spektrum inframerah dilakukan pada cahaya inframerah tengah atau mid infrared, yaitu pada panjang gelombang 2,5 sampai 5,00 mikromililiter, yaitu kisaran panjang gelombang 4000 sampai 200 cm pangkat 1. Nah, pada gambar di samping ini lebih dijelaskan tentang bisa jelaskan jika suatu frekuensi tertentu dari radiasi inframerah dilewatkan pada sampel satu senyawa organik, maka akan terjadi penyerapan frekuensi oleh senyawa tersebut. Detektor yang ditempatkan pada sisi lain dari senyawa akan mendeteksi frekuensi yang dilewatkan pada sampel yang tidak diserap oleh senyawa. Banyaknya frekuensi yang melewati senyawa atau tidak diserap itu akan diukur sebagai persentase transmitan. Selanjutnya, dalam suatu inframerah atau infrared itu kita akan diajarkan untuk mengipresentasikan spektrum infrared atau membaca hasil spektrum dari infrared. Nah, di sini di gambar di samping di PPT dijelaskan bahwa daftar bilangan gelombang dari berbagai jenis ikatan. Nah, jika dia bilangan gelombangnya itu sekitaran 3750 sampai 300, berarti dia itu jenis ikatannya itu renggangnya antara ada dia unsur OH atau ada unsur NH. Sedangkan kalau dia ringnya itu 300 sampai 2000, jika ringnya itu kisaran antara 3000 sampai dengan 2700, berarti jenis ikatannya itu ada ring dia mengandung CH3, CH2, CH, dan juga ada aldehid. Nah, kalau di ringnya itu dia ada di bilangan di bilangan gelombangnya itu dia sekisaran
1900 sampai 1650, berarti dia ada renggang jenis ikatannya itu antara triple CC dan CN. Sedangkan kalau dia itu bilangan gelombangnya sekitaran antara 1900 sampai 1650, berarti jenis ikatannya itu antara renggang CO. Nah, sampai dia di bilangan gelombang pada 1000 sampai 650, berarti dia ada CC atau CH, atau dia ada ikatan AH bonding. Nah, kalau dalam spektrum ini, spektrum inframerah ini, ada syarat-syarat dalam menginterpretasikan spektrum. Yang pertama itu, spektrum itu harus tajam dan serta jelas, terus memiliki intensitas yang tepat. Selanjutnya, spektrum itu harus berasal dari senyawa. Senyawanya itu harus senyawa yang murni. Kenapa yang murni? Ketika senyawa IR itu membaca hasil IR, kalau dia tidak murni, maka hasilnya itu tidak bagus gitu kan. Terus misalnya gini, kita mau mengirim sampel kita untuk menguji IR, sementara kita pas menelitinya di laboratorium belum murni. Nah, pas kita kirim tidak murni, akan sia-sia dong hasilnya, dan tentu kita akan mengalami kerugian yang sangat banyak. Udah penelitiannya yang susah, ditambah lagi kita mengirim sampel yang tidak murni, sehingga apa yang terjadi? Berarti kita perlu melakukan pengulangan lagi. Terus spektrumnya itu harus dikalibrasi. Terus yang terakhir itu metode penyiapan sampel. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari PPT kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan-kawan. Terima kasih. Mungkin itu saja dari presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.